ternyata memang kita tidak bisa jauh dari menulis. Jadi sehingga ini bolak-baliklah, pot bunga saya bongkar-bongkar, kandang ayam saya bongkar-bongkar, harus ada kegiatan. Nah, ternyata ya menulis merawat kewarasan yang pertama. Yang kedua, setelah saya kemudian masuk ke penulisan berbahasa daerah, mengangkat kearifan lokal lewat bahasa daerah. Dulu banyak buku-buku saya yang cerita tentang kearifan lokal Batak, tapi dalam bahasa Indonesia. Tapi ternyata ada banyak sekali kearifan lokal yang hanya tepat ditransformasikan hanya dengan bahasa daerah. Jadi saya sampai sekarang ini jadi nggak punya minat untuk menulis kembali ke dalam bahasa Indonesia sebenarnya ya. Cuma ada banyak hal yang membuat saya rugi. Dan dilupakan oleh kawan-kawan saya sastra nasional. Sampai ada 2 kali musyawarah nasional sastrawan Indonesia, saya nggak diingat kawan-kawan, nggak diundang lagi saya di situ. Yang ketiga kemarin baru diundang. Tapi kenapa? Mungkin juga karena tahun ini saya dianugerahi dari Kemendiknas sebagai tokoh pelestari bahasa daerah. Jadi mungkin karena itu saya diundang juga. Karena dalam pembicaraan musyawarah kemarin itu ada juga satu topik mengenai bahasa daerah. Tetapi yang penting begini, dulu saya itu bercita-cita ingin dalam tanda petik ya, selamatkan bahasa daerah. Tetapi karena saya lihat Pemkab itu ya, Pemprov tidak peduli dengan apa yang sudah kita lakukan, ya. Bahkan saya sudah menyumbang buku-buku saya ke sekolah-sekolah, termasuk ke Pemkab pun saya sumbang buku saya. Tapi tidak ada apa-apa. Bahkan saya tawarkan saya untuk melakukan workshop penulisan kreatif, gratis, ongkos saya pun ada, tidak diterima. Di daerah lain saya malah, di kampus-kampus lain, di daerah lain, rumah baca lain, saya sudah diterima untuk bicara mengenai kreatif. Nah, akhirnya, kalau tadi saya berpikir bagaimana menyelamatkan bahasa daerah, sekarang pikiran saya berbalik. Bagaimana menyelamatkan diri sendiri. Supaya kalau nanti 50 tahun yang akan datang bahasa daerah punah, lalu anak cucu kita akan cari-cari siapa yang bertanggung jawab. Oh, saya sudah tidak ikut disalahkan lagi. Karena sudah ada buktinya saya pernah mengusahakan. Nah, jadi begitu ceritanya. Tetapi begini, kondisi sekarang. Sekarang ini semakin banyak penulis berbahasa daerah. Juga bahasa bukan hanya bahasa Batak, bahasa daerah lain, tapi khusus bahasa Batak bermunculan penulis-penulis baru. Nah, itu saya senang. Tapi jangan pula sampai begitu senangnya mereka membaca tulisan berbahasa Batak, buku saya pun dibajak di WA. Diketik ulang itu buku saya itu. Aduh, ini dalam hati saya. Nah, ini kebetulan saya bawa. Ini Tumoing buku pertama. Ini dalam tempo 3 bulan, 2 bulan cetak ulang. Saya cetak 2000 cetak ulang dalam 2 bulan. Kemudian saya lanjut dengan Tumoing yang kedua. Itu tadi Tumoing Manggorugari Sogot. Ini Tumoing Padi Pos Holong. Ini udah cetak ulang juga. Terus pembaca nggak mau sabar, masih minta juga. Saya bikin Tumoing ketiga. Nah, nggak selesai, ini Tumoing keempat. Lalu yang kelima. Loh, Nah, ini tanggal 20 lebih dari tetralogi nih. Biasa orang pentalogi. Pentalogi. Nah, kemarin kan kita webinar difasilitasi oleh BPNB, Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh Sumut ya. Nah, salah satu pembicara itu guru SMA bilang bahwa di Kamus Besar Bahasa Indonesia pun tidak ada pentalogi. Baru sampai tetralogi. Artinya, memang dia bilang di Indonesia memang masih sangat jarang ada buku pentalogi. Dan tiba-tiba di hadapan saya ini, dia bilang, ada buku pentalogi dan bahasa Batak. Ini bagus. Persoalannya adalah, karena kemarin topik kita adalah bagaimana novel Si Tumoing ini masuk ke tengah masyarakat, ke jantung budaya milenial. Dia bilang begini, buku ini bagus. Tetapi kalau ini tidak sampai ke jantung milenial,
ke sekolah-sekolah, ini hanya akan menjadi kertas, ini dan hanya akan menjadi sampah. Lalu kebanggaan kita bahwa ada bahasa Batak Pentalogi itu akan menjadi sia-sia. Saya bilang, ya itu bukan tugas saya hanya menulis saja lah. Itu tugas bagaimana teman-teman kita dari pemerintahan. Ya, itu kira-kira. Luar biasa, Pak. Yang saya tahu ya, sepanjang pengetahuan saya, trilogi itu yang dulu yang paling menarik itu adalah Ronggeng Dukuh Paruk. Ya. Nah, itu. Kemudian tetralogi yang paling terkenal adalah Bumi Manusia yang Pramudia. Pramudia. Nah, maka ada pentalogi dalam bahasa Batak. Saya yang kurang memahami bahasa Batak secara detail, hanya bahasa Batak bercakap-cakap, yang saya dapat bukan dari rubah. Bahasa Batak saya dari pergaulan di Sipangopat. Gitu. Jadi agak susah membacanya. Tetapi ada timbul keinginan saya tiba-tiba. Kenapa tidak dibikin Indonesia? Gitu. Ya. Karena ini novel. Dan novel itu adalah tulisan yang entertaining, tapi berdasarkan fakta-fakta kehidupan. Jadi tetap ada fakta di sana. Saya salut sama Pak Saud tadi dalam bahasa, mungkin ya tetap diteruskan itu pada satu sisi fiksi, tapi saya memang lebih fokus kepada non-fiksi, walaupun saya sudah sedang berusaha nulis fiksi. Maka itu saya lebih terpikir dan kaitkan lagi dengan kehidupan Sumatera Utara, khususnya kehidupan keilmiahan, karena memang buku tak bisa dilepaskan daripada karya ilmiah kan. Makanya itu saya salah satu yang memang saya soroti itu, mumpung lagi waras Pak Ishari, sebelum lupa, saya jangan lupa menulis buku Madong Lubis yang kontemporer. Kalau yang dulu ada ya buat dong yang lebih lengkap. Bagaimanapun orang Sumut semua tahu itu nama dan peranannya di Sumatera Utara. Itu satu sisi. Mumpung Pak Ishari masih ada. Masih ada satu tante saya. Anak bungsu Iya, makanya kan saya tunggu-tunggu itu dari dulu. Saya sudah tahu jalannya pun ada di Medan Awak. Kalau jalan-jalan kan makanya. Barangkali bisa dibantu lah saya. Sama-sama kita nulis. Sama-sama kita nulis. Nanti. Yang kedua Pak, itu saya sedih melihat kehidupan kalau kembali kita ke kampung, khususnya Medan. Orang mau sakit saja harus ke Pinang. Dia bangga sebelum ke Pinang jangan dulu mati. Padahal dulu orang Malaysia itu sekolah di kedokteran di Fakultas Kedokteran. Tahun 80 mereka masih pinjam suster. Itu dia kan, malah sekolah kedokterannya ke USU. Nah, ini Pak, persoalan kehidupan ini termasuk penelitian, penulisan. Nah, sama dengan saya cerita tadi persoalan soal durian itu. Bayangkan itu, saya sedih sementara kita Medan itu, apapun kalau bukan durian Medan selalu orang sebut. Nah, contoh-contoh seperti penelitian dikaitkan dengan USU itu, paling tidak itulah dulu kita jadikan tonggaknya ya, banyak universitas di situ. Saya memang orang Batak naik haji pernah diseminarkan di Universitas Negeri Medan. Bahkan ada Prof. Usman Peli salah satu dan Rektor IAIN pembahasnya. Karena itu memang terus terang aja kaitannya juga dengan muatan lokal yang dibilang Pak, kearifan lokal atau juga tradisi. Nah, tetapi saya belum melihat pada satu sisi sebagaimana juga kehidupan kenegaraan secara nasional. Kita lemah di sisi lain, kita lebih kuat kepala literasi, kesusastraan, sosial, walaupun politik juga tentang perenang. Ya kan, ilmu dasar tidak ada, kemudian pengembangan ilmu dasar tidak ada, ilmu pengetahuan kita terpuruk. Sementara tadi orang kalau mau berobat pergi ke Pinang, termasuk orang-orang USU, yang dimana orang-orang Pinang dulu sekolah ke USU. Nah, ini Pak, kaitan ilmu pengetahuan, ilmiah, kemudian dengan buku, penelitian, itu amat erat kaitannya. Makanya saya lebih fokuskan barangkali situ Pak Saud. Pak Saud amat penting. Bahkan saya sudah cerita tadi kalau Susan Rogers dari profesor dari Massachusetts pun mempelajari Tolbacaleon, ya kan gitu. Pada suatu saat buku Bapak itu akan dikejar orang, dicari orang nanti. Tetapi untuk kemajuan kehidupan bermasyarakat, ini harus kita gerakkan mereka, penelitian, penulisan, dan dari penulisan nanti timbul perdebatan, timbul kemudian baru, wacana baru. Bagaimanapun kan
Tolok ukur itu yang kita kan lemah. Mumpung ada anak muda jadi rektor baru di USU, wali amanahnya Bu Kartini Sahrir, mulai kita dorong dong itu supaya penelitian, pengembangan, dan kemudian penulisan. Kalau dia kemarin tadi saya lihat Salma Idris dari ada MARI, Malaysian Agriculture Research Institute, di USU itu dibuat penelitian apa? Kalau Unimed mereka dalam sahut saya diundang, bahkan mereka sampai pada pembahasan persoalan Mandailing itu bukan Batak katanya. Walaupun saya pikir nggak mau ya, ngapain kita perdebatkan? Tapi sampai seperti itu perdebatannya. Walaupun saya tetap berpikir ya kita untuk kesatuan dong, jangan ke perbedaan yang harus kita cari. Nah, barangkali udah ilmu sosial, oke lah, sejarah kita Unimed. Untuk ilmu pengetahuan, ilmu dasar, itu harus kita dorong untuk hal-hal seperti ini. Jadi tidak hanya sekedar penulisan untuk penulisan, bukan hanya buku sekedar untuk buku, tapi buku adalah bagian daripada karya ilmiah yang kemudian bermanfaat untuk masyarakat. Bayangkanlah Pak, penelitian tentang orang utan tapanuli, justru orang dari Swiss datang untuk menelitinya. Kalau tidak dari Bogor sama UI, orang USU nggak, orang Medan nggak ada. Kan jadi melihatnya itu di kampung saya. Nah, dan itu ilmu pengetahuan, dan dari bukunya juga saya dibaca NGO malah ya. Barangkali momentum topik ini Pak, berbukuan, ilmu pengetahuan, riset, penelitian, ilmu dasar, ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat, untuk Sumatera Utara. Mau tidak mau kita harus dorong itu. Dan saya melihat buku Pak Ishari tidak lepas daripada ilmu pengetahuan dan akademis. Karena itu buku itu bagian daripada itu, dan kemudian juga itu harus kita dorong, dan tidak juga harus ilmu eksakta, juga ilmu sosial, atau bahkan tadi sejarah seperti yang Pak Saud sudah, atau ilmu lokal, atau katakanlah tradisi atau bahasa itu tetap dipelihara, tetapi yang sisi lain ini juga harus kita dorong. Saya momentum ini Pak Ishari, barangkali kalau ada topik lain lagi nanti harus kita kaitkan. Banyak sekali yang harus kita lakukan. Dalam menulis ini tantangannya banyak sekali. Ya. Betul. Tadi Pak Saud mengatakan bahwa dia sudah berapa bulan ini tidak punya proyek buku. Nah, saya menanggapi ini bukan karena uang tidak masuk, tetapi berpikir kreatifnya terhenti. Jadi bukan soal uang masuk, tapi adalah tidak ada pekerjaan kita lakukan. Maaf Pak Saud, saya juga sedang menulis biografi dari seorang anggota DPR yang menjadi duta besar sekarang. Tapi terhenti karena COVID, dan saya harus ada di rumah. Apa yang saya lakukan? Karena mau wawancara lewat telepon itu tidak puas. Kita harus wawancara orang face to face. Karena waktu dia mengucapkan satu kata, kita ikut membaca dia punya mimik. Ikut membaca dia punya gerakan wajah, gestur. Itu akan membantu kita kalau menulis biografi. Nah, sekarang saya terhenti. Sama siapa saya mesti bercakap-cakap di masa lockdown ini? Maka saya teleponlah Pak Baharudin. Kita bicara soal buku. Kita berjanji bertemu tidak bisa. Karena tentulah kita sih nggak begitu takut sama COVID, tapi anak kita takut, keluarga kita takut. Jangan kau pergi gitu. Jadi, kami tutup pintu pulang kalau bawa penyakit. Nah, begitu juga Pak Saud. Jadi saya tadi tersentuh betul bahwa menulis itu merawat kewarasan. Kewarasan. Ini luar biasa. Mungkin itulah Pak. Karena satu saat di usia saya yang ke-52, ya saat itu, jadi itu sudah kira-kira 17 tahun lalu ya. Itu saya tiba-tiba berhenti, malas saya bekerja di mana-mana. Tidak mau bekerja lagi. Bukan karena saya sudah punya banyak uang, tetapi karena saya melihat capek saya dengan adanya friksi-friksi, adanya politik kantor atau segala macam yang mengganggu pikiran saya. Saya pikir sudah, saya mau berhenti. Ya, saya mau 52, saya mau enjoy diri saya. Dari dulu kita ngerawat anak, ngerawat istri, sekarang tiba saatnya kita merawat diri sendiri, merawat pikiran kesadaran kita. Saya tulis Pak, 52. Dengan berani, saya tinggalkan pekerjaan yang lain. Nah, itu mendapat kritikan dari beberapa keluarga. Bahkan dulu saja ketika saya mau jadi wartawan pada tahun 73, orang bilang, banyak yang bilang, jadi warjaki kau nanti. Katanya. Apa itu? Wartawan jalan kaki. Beli motor pun tak bisa, beli mobil tak bisa. Tapi saya bilang kalau mau jalan kaki pun kenapa? Nah, apalagi saya berhenti bekerja menjadi penulis.
Tidak bisa hidup dari menulis. Tapi I proof, saya buktikan pada mereka. Saya hidup dari menulis sekarang. 21 buku, ya, 16 diantaranya adalah biografi. Dan sorry to say, I make money. Nah, jadi, dan saya bukan penulis murah. Saya selalu bangga mengatakan, I'm not cheap. Saya bukan penulis murah. Jadi kalau Anda mau ditulis oleh penulis-penulis kaliber saya, you have to pay. Ini karena ini pekerjaan saya. Wajib dong kalau saya mendapatkan, ini bukan kerja sampingan Pak Barudin. Menulis bukan pekerjaan sampingan. Ini menulis adalah harus kita dedikasikan diri kita, dan saya sangat berani. Kalau cuma mengisi perut saja, kalau siapapun bisa jadi. Jadi ini menulis ini bukan hanya untuk kebutuhan, tidak semata-mata kebutuhan finansial, tetapi ini adalah kebutuhan pikiran, jiwa, di mana saya bisa bertemu dengan Pak Barudin, Pak Saud ini. Ini pembicaraan ini yang kita lakukan sekarang. Itu bukan pembicaraan umum yang terjadi di mana-mana. Di sebuah coffee shop saya akan tidak menemukan ini. Di tengah kerumunan Anda tidak akan menemukan pembicaraan begini. Kita bicara diskusi tentang buku, maka tadi Pak Barudin bilang, ini banyak yang bisa kita lihat, Pak. Ya. Selain ide kita tercetus, tapi kita juga harus memikirkan, ya. Kita nggak pikirkan kita, keluarga kita. Sekarang kita punya apa juga, mungkin satu topik yang perlu kita angkat adalah mengenai masalah royalti. Ya. Itu sampai sekarang kita nggak jelas, Pak. Iya, itu luar biasa itu. Jadi ketika saya ke Belanda kemarin, ketemu kawan-kawan famili lama, cucu-cucu malu bisa di sana kan ada. Dia bilang, sudah berapa buku? 21 buku, saya bilang. Terus apa dia bilang? Seakan-akan saya dianggapnya sudah orang kaya kayak J.K. Rowling yang nulis Harry Potter. Harry Potter. Lebih banyak buku yang saya tulis, tapi dianggapnya saya sudah punya istana di Jakarta. Tidak. Why? Karena kita bayar royalti 10%. Bayangkanlah buku kita kalau dijual harga 80.000 satu, maka kita hanya dapat 8.000 perak, Pak. Dan itu pun pada bulan Juni dan bulan Desember. Itu dibayar setelah buku laku. Ya, begitu. Nah, jadi ini bukan masalah uangnya juga, tetapi sorry itu saya ya, Pak Barudin, Pak Saud pasti ngerti lah. Ini pakai kursi macam mana pun kita bagusnya, mahalnya, tetap pinggang tetap sakit. ini mungkin perbedaan Pak Ishari sama saya. Kalau saya duduk di Dingklik juga, kalau diundang Pak Ishari katanya, ya saya senang-senang banget, ketawa-ketawa saya. Artinya ada sesuatu Pak yang mungkin tidak sepenuhnya seperti yang Bapak katakan tadi. Ada barangkali sisi lain. Tapi pertanyaan Bapak itu kemudian saya tanya anak saya yang kebetulan mendalami undang-undang tentang hak cipta, undang-undang, kemudian apa? Undang nomor 28 tahun 2014, dan kemudian ya sebenarnya memang diatur itu hak penulis itu, ada hak ekonomis kata dia, hak kesejahteraan kata dia, termasuk kepuasan batin. Nah, ini. Tapi kemudian kalau soal royalti itu memang kesepakatan di antara dua pihak, gitu loh, antara kita dengan penerbit. Nah, tidak dalam 10 itu mungkin hanya berdasarkan perhitungan berapa kosnya, berapa nilai distribusi, kemudian berapa keuntungan. Nah, tetapi maka kemudian diputuskan umumnya 10% royalti. Tapi kalau memang kita menuntut bisa aja di atas itu, bisa aja, mungkin bisa juga kalau di bawah tekanan di bawah itu, kata dia. Ini saya dalami, saya juga jadi. Nah, kemudian yang namanya perjanjian dua pihak itu ya itu terserah diaturlah kalau itu, kata dia. Nah, satu sisi Pak. Coba kemudian republik ini kan memang kita susah Pak. Makanya saya katakan tidak bisa kita bicara bahasa lokal, bahasa daerah, ansih. Tidak bisa buku ansih, tapi juga kita harus berbicara masyarakat. Apa yang dijelaskan Pak Saud tadi soal sumbangan ke daerah, saya juga dalam, saya lakukan itu dengan daerah saya di Tapsel Pak Saud. Jadi ya nggak usah lah, tapi kan ya itulah faktanya masyarakat kita itu barangkali kita aja yang idealis. Orangnya kan bagi dia jabatan itu sekarang pilkada ini hanya untuk dagangan aja. Berapa modal yang dikeluarin, berapa nanti yang bisa dia tangguh dari situ.
Tidak ada idealisme untuk mengurus rakyat. Nah, tapi itu kan urus sisi lain lagi perdebatan ini. Ketika kita bicara buku, nah di Indonesia Pak Hari kan amat lumrah orang membajak. Ya. Jadi buku yang laku sedikit dibajak, kemudian penerbit kemudian wah capek-capek sama si penulis sementara yang dapat si pembaca. Dan saya pernah punya teman dari kaya raya dari bajakan Pak. Jadi teman saya itu bukan hanya preman. Pajak juga. Itulah realitas masyarakat kita. Jadi nggak bisa seperti ya katakanlah si Clinton dia sendiri jadi objek tulisan, dia dibayar 7 juta US dollar, lain lagi si penulisnya dibayar lagi sekian. Ketika beredar itu buku harganya 50 US dollar satu biji dan jutaan kopi yang terbeli, masyarakatnya siap dan seterusnya. Memang agak susah Pak Isari. Jadi mohon maaf kalau Anda tidak sepakat sama saya ya, tapi dalam konteks ini saya bisa memahami. Jadi memang itulah fakta-fakta yang kita hadapi Pak. Saya lihat Bapak malah lebih muda dari saya walaupun sebenarnya lebih tua karena barangkali lebih makmur. Jadi saya agak sedikit apa memang. Bukan makmur Pak. Bukan makmur Pak. Ada satu prinsip hidup yang barangkali sudah kalian jalani juga begini. Ya, usia saya hanya beda setahun lebih tua dari Anda berdua, ya kan? Nah, tapi begini, saya memang hidup saya itu, saya kalau mau tidur malam harus zero. Jadi saya tidur setelah 0. Bangun saya pun 0 pagi-pagi. Jadi mungkin saya lebih segar. Tapi begini Pak, mengenai buku tadi. Ini barangkali perlu kita dalami. Bapak kata-kata dia royalti 10% itu adalah kesepakatan antara penulis dengan penerbit. Nah saya pikir, kenapa menciptakan lagu? Kenapa tidak? Itu diurus. Ada yang mengurus Pak. Royalti sebuah lagu itu luar biasa tingginya. Sehingga kita tuh tertinggal. Dan kemudian begini, saya tanya, sebuah lagu dengan sebuah buku, dampaknya bagaimana kepada masyarakat? Dampak dari buku ini lebih kuat, harus diatur Pak. Harus ada yang ngatur. Nah 10%. Nah, oke, itu satu. Yang kedua, mengenai banyak pembaca. Orang membajak buku kita. Buku saya ini, 30.000 eksemplar. Ya, laku. Dengan harga 50.000. Oke? Dalam 1,5 bulan habis di Gramedia yang terbitkan. Sehingga saya susah mencarinya. Tahu-tahu di Jalan Sabang saya duduk, datang orang menawarkan buku ini. Saya pun kaget kok masih ada sama dia. Saya buka-buka, waduh. Kertasnya belang bonteng, ada bekas telapak sepatu, tintanya diginiin, digosok gini, set, hitam. Tapi itu pun saya beli. Nah, bayangkan saya penulis harus beli buku saya. Karena dari penerbit saya hanya punya dapat dikasih paling 50 buku udah banyak. Nah, kalau Anda mau Anda beli lagi katanya. Ini kan aneh, kita menulis buku. Paling banyak biasanya 10. Ah, 10. Udah tuh soalnya Pak, ada pula semacam kecurigaan. Jangan-jangan yang membaca itu penerbitnya sendiri. Ya. Kita lebih. Apa ya ini? Ini bisa ada yang ngatur Pak. Pak Baharudin ini kan dulu di DPR. Barangkali ada teman-teman di sana yang bisa membantu kita menyuarakan ini. Persoalannya banyak. Jadi saya setuju sekali apa yang dikatakan oleh Pak Baharudin, Pak Saud. Ini bukan pertama kali dan terakhir kali kita akan bicara. Kita akan bicara. Aspeknya banyak. Saya closing statement saya, topik itu pun aspeknya banyak. Sebagaimana banjir di Medan sekarang. Perkara orang manfaatkan untuk kampanye pilkada, itu urusan lain. Tapi aspek banjir itu banyak. Barangkali itu aja dari statement saya. Ya, karena itu saya tertarik kalau topik-topik berikutnya Pak Ishari tetap aja kontak kita, nggak apa-apa, kita siap aja. Ya, oke. Pak Saud bagaimana? Ada pendapat? Oke. Kalau pendapat saya begini, tetaplah menulis ya. Soal bagaimana apakah pemerintah, apakah itu seperti khusus buku-buku saya itu akan sampai ke jantung milenial, sudahlah, nggak apa-apa. Kalau orang sendiri belum menghargai kita, tidak apa-apa. Itu penghargaan yang kita terima itu masih dari non suku Batak, itu ya alhamdulillah juga. Tapi harapan kita tetap bahwa itu tolong untuk menyelamatkan generasi muda kita, tolong hal-hal yang sifatnya idealis seperti ini pemerintah daerah itu khususnya harus memperhatikan juga. Ya, saya kira itu aja. Ya. Jadi dengan kata lain kalau saya bungkus ini, ya kita mendapatkan kesimpulan bahwa dunia perbukuan ini harus kita cermati dengan baik.
Saya kadang-kadang miris kalau Anda ke toko buku sekarang kita lihat. Setiap hari keluar judul baru. Tapi cobalah lihat, begitu Anda baca, begitu Anda buka halaman Perancisnya, buka halaman pertama, Anda akan kaget. Penggunaan bahasa, penggunaan tata tulis yang baik, kemudian dengan tema yang diangkat, sangat ringan, sangat enteng, sangat picisan. Sedikit. Ya. Tetapi itu laku. Nulis susah-susah pakai penelitian, yang baca paling habis nggak sampai 500 orang. Apa kata orang? Apa? Hati rohaki. Sakit hati ini. Tampil sekalian saya tunjukin. Ini buku yang saya sebut tadi, Dongan Sademban. Ini kumpulan cerita pendek kearifan lokal dalam 6 bahasa Puak Batak dan bahasa Indonesianya. Ini nih, nanti kirimin saya alamat, saya kirimin bapak-bapak berdua. Saya berikan satu catatan. Jangan sakit hati. Republik ini ya sudah seperti ini. Udah itu aja. Bagaimana kita terbaik. Jadi kalau orang bilang pada bahasa Inggris, saya bilang begini, if you cannot fight them, join them. Jadi kalau tak bisa kita lawan, gabung aja sama mereka. Ya. Atau kita melawan dengan doa. Ya, lemah-lemahnya iman. Sekarang ini Pak, kita melawan dengan menulis dulu. Nah, pasti ada jawaban di sana. Baik, kita bisa jumpa lagi minggu depan. Kita atur nanti. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kita undang juga satu orang teman lagi yang barangkali mengerti mengenai hal-hal perbukuan ini. Oke? Oke. Pak Marudin, Saud, oke, aman ya? Yuk. Semua jaga kesehatan, pakai masker. Oke. Yuk. Sampai jumpa. Salam sehat.